Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh walaqad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin wa tarakal ummah ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yaziru anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini dengan taufik dan pertolongan Allah kita bisa bersua kembali semester yang kedua untuk pelajaran ulumul hadis. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu syar'i dan setidaknya bisa menyelesaikan, menghabiskan kitab yang akan kita kaji pada semester kali ini. Semester ini bi'idnillahi ta'ala kita akan mengkaji syarah Mandhumah Al-Baiquniyah, Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, karya Al-Imam Al-Baiquni, dinisbatkan kepada Al-Baiquni. Hanya saja penulisnya dikatakan oleh para ulama maghmur, ini seorang yang tidak diketahui secara pasti biografinya, tapi dinisbatkan kepada seorang yang bernama Thaha bin Muhammad ibn Futuh Al-Baiquni. Beliau menulis sekitar 34 bait atau 34 syatr bait yang biasa kita kenal dengan nazam atau mandhumah dalam ilmu mustalahul hadits. Dan kita akan mengambil syarah dari Syekh Ali Hasan Ibn Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari terhadap kitab ini yang beliau beri judul dengan At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Dan saya sudah share sebelumnya PDF kitab ini At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah kepada admin. Mungkin sudah diteruskan kepada antum sekalian. Maka kalau ada di antara antum yang sekarang bertindak sebagai admin, mohon kalau misalkan ada file untuk kitab ini At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah bisa ditampilkan di slide kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya tidak mengapa, insya Allah untuk pekan yang akan datang bisa dipersiapkan. Maka secara umum yang akan kita bahas pada awal pertemuan kita kali ini di semester yang kedua, bi'idnillahi ta'ala, ta'rif secara umum ilmu mustalahul hadits yang sejatinya sudah kita bahas juga. Ilmu mustalahul hadits itu sebelum semester 1 ya. Nah, semester 1 kemarin kita mengambil Mandhumah Nasikh wal Mansukh karya Jalaluddin As-Suyuti yang sejatinya malah lebih condong membahas ulumul Quran daripada ulumul hadits. Tapi tidak mengapa. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di semester-semester berikutnya kita akan lebih fokus untuk membahas
mustalahul hadis karena kita belajar secara runut begitu, maka insyaallah taala mungkin untuk semester yang akan datang bismillah kita akan mempelajari selayang pandang tentang ilmu usul takhrij. Bagaimana mentakhrij hadis atau menisbatkan hadis pada para imam yang menuliskan kitab-kitab hadis. Nah, sekarang kita lebih fokus sekarang di semester ini bismillahi taala untuk mempelajari mustalahul hadis dari kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Ya. Dibantuin yang sedih ya. Mohon di mute ya. Selain Kalau bosan ini ini, depan ho, ngeliatin lo. Ya bi, mohon di mute. poin ke isan di sebelah. Itu ke sana. Baik. Jahid. Barakallahu fiik. Wanifiddin azanallahu wa yakum. Insyaallah ta'ala pada semester kali ini kita akan menggunakan kitab At-Ta'liqatul Athariyah Alal Mandumah Al-Baiquniyah. Ini kitab syarah dari Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Syarah dari Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Yani nazam atau syair dalam ilmu mustalahul hadis. Itu hanya 34 bait saja. Maka saya harapkan antum hafalkan Al-Mandumah Al-Baiquniyah yang itu ada di halaman 5 dan halaman 6. Ya, halaman 5 dan halaman 6 dari kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah ini. Saya harap antum bisa hafalkan karena ini penting sekali, terutama penuntut ilmu seyogianya untuk memiliki hafalan-hafalan mutun. Meski antum belum paham makna-maknanya, hafalkan saja dulu. Insya Allah akan kita bahas dan kita kaji setiap makna atau setiap ibarat yang ada dalam Mandumah Al-Baiquniyah dan apa maknanya. Ya, saya baca Al-Mandumah Al-Baiquniyah ini, mungkin antum bisa nanti murojaah ya, bacaannya seperti yang saya sebutkan dan bisa dihafalkan bi'idnillahi ta'ala di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin ini juga bisa masuk nilai harian ya, selain nilai UTS untuk hafalan dari Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Selain nanti bi'idnillah akan saya berikan tugas-tugas yang bermanfaat insya Allah, terutama mencari hadis ya, hadis-hadis dengan derajat tertentu sebagaimana yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala pada semester ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu matan Al-Mandumah Al-Baiquniyah dan antum nanti bisa mengikuti hafalan atau bacaan dengan apa yang saya baca atau seperti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mitlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aksaman kathur wa ma udhifa lin nabiyyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadi min
rawihi hatal Mustafa walam yabin. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil musalsalun kulma ala wasfin ata mitlu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama azizun marwithnaini aw thalatha masyhurun marwiyun fawqa mathalatha masyhurun marwiyun fawqa mathalatha mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladhi qad nazala wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mawqufun sukin wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali wal mu'dalu saqitu min hutnani wa ma ata mudallasan naw'ani al awwalu lisqatu li syekhi wa an yang kula aman fawqahu bi'an wa an wa thani la yusqituhu lakin yasif isnadahu bima bihi la yan'arif wa ma yukhalif thiqatun bihil mala fasyadu wal maqlubu qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu wal fardu ma qayyatahu bi thiqati au jam'in qasrin ala riwayati au jam'in au qasrin ala riwayati wa ma bi illatin ghumudin au khafa mu'allalun indahumu qad urifa wa dukhtilafin sanadin au matni mutaribun inda uhailil fanni wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadir ruwati tasolat wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifu haqqan wantakhih muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq wa didduhu fima dzakarna al-muftariq mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilut tafarruda matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li ta'fihi fahuwa qarat wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u wa qad atat kal jawharil maknuni sammaituha mandumatal baikuni fawqa thalathina bi arba'in atat aqsamuha tammat bi khairin khuttimat. Baik. Jadi itulah Mandumal Baikuniyah, ada 34 bait. Karena ini videonya direkam, maka tidak perlu saya ulang. Silakan bismillah setelah diupload bagi yang ingin menghafalnya seperti yang saya baca tadi, ya. Diulang-ulang seperti itu, ya, bismillahi taala, nanti hafal. Dan itu adalah harta karun yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ketika dia memiliki hafalan-hafalan dari matan-matan ilmiah yang bermanfaat, ya, terutama dalam bab mustalahul hadis. Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi azanallahu wa iyyakum. Mustalahul hadis. Mustalah adalah bisa dikatakan masdar mimi atau isim maf'ul dari kalimat istalaha yastalihu istilahan. Istalaha yastalihu istilahan. Yang sulasi mujaradnya berasal dari kata soluha. Soluha yasluhu, yang bermakna layak atau baik atau sesuai. Itu makna soluha. Kemudian dia masuk kepada wazan ifta'ala. Ifta'ala. Yafta'ilu ifti'al. Maka menjadi istalaha. Yastalihu. Karena sod itu huruf yang berat bertemu dengan ta, huruf yang ringan,
maka tidak sesuai. Sehingga taknya ini ditaklid atau dirubah menjadi huruf to. Menjadi istolaha yastolihu istilahan. Aslinya wazannya menggunakan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ya, menjadi istolaha yastolihu istilahan. Karena maknanya tadi adalah sesuai layak, ya, maka maksudnya istolaha yastolihu, yakni suatu istilah, suatu julukan, suatu makna atau nama lain, ya, yang dipakai untuk makna-makna tertentu. Ya. Jadi suatu penamaan ataupun istilah yang digunakan untuk makna-makna tertentu. Ya. Dan mustalah itu bisa jadi dia masdar mimi, karena masdar mimi untuk fiil-fiil selain sulasi, maka dia mengikuti wazan dari isim maf'ulnya. Istalaha yastalihu istilahan wa mustalahan fa huwa mustalihun wa dzaka mustalahun istalih la tastalih. Ya, boleh jadi dia masdar mimi atau isim maf'ul. Mustalah yang bermakna istilah-istilah. Istilah-istilah. Mustalahul hadis, istilah-istilah yang lazim digunakan dalam ilmu hadis. Karena kalau sekedar istilah saja, pada setiap cabang ilmu itu memiliki istilahnya sendiri-sendiri. Dalam ilmu nahwu, ada istilah isim, ada istilah fi'il, ada istilah huruf, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul bihi, ada fa'il. Itu istilah dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu tafsir pun ada istilah-istilah, ada tafsir, ya, ada ta'wil, ada nasikh, ada mansukh, ada mutlak, ada muqayyad. Dalam istilah usul fikih pun dikenal, ya, istilah-istilahnya sendiri. Ya, seperti ya mutlak, muqayyad, mubayyan, mujmal, am, khas, taksis, dan seterusnya. Dalam ilmu hadis pun ternyata ada istilah. Dan pentingnya memahami istilah ini untuk memahami perkataan para muhadditsin yang mutaqaddimin, yang terdahulu. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk para pengkaji ilmu hadis. Karena nanti ketika dia mengkaji ilmu hadis dalam kitab-kitab hadis di kutubus sittah masalah Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, itu memiliki istilah-istilah yang ada dalam kitab-kitab mereka. Misal Al-Imam At-Tirmidzi, beliau memiliki istilah Hasan Sahih. Hadisnya Hasan Sahih. Apa Hasan Sahih itu maksudnya? Maka ketika membaca kitab beliau Hasan Sahih, itu harus paham apa mana Hasan Sahih. Dan itu dipelajari di kitab yang lain. Pembahasan yang lain, ilmu yang lain. Nah, ilmu inilah yang kita bahas sekarang, yakni ilmu mustalahul hadis. Tujuannya untuk memahami perkataan para muhadditsin dalam kitab-kitab hadis mereka. Dan cabang ilmu hadis ini sangat banyak sekali. Ilmu hadis itu adalah ilmu yang sangat luas. Ada cabang-cabang ilmu hadis yang diketahui diantaranya pertama seperti ilmu tentang matan hadis, syarah hadis, kemudian ilmu tentang riwayah, ilmu tentang tabaqah, ilmu tentang rijal, ilmu mustalahul hadis, ilmu ilal. Itu banyak sekali ilmu-ilmu atau cabang-cabang ilmu dalam satu pembahasan khusus yang besar, yakni ilmu hadis. Ini diantara cabang pembahasannya adalah ilmu mustalahul hadis, yang berguna bagi seorang penuntut ilmu, pengkaji literatur klasik para ulama untuk mengerti dan memahami ibarat-ibarat para ulama ketika mereka
menggunakan istilah-istilah tertentu ya dalam ilmu hadis. Kadang ada istilah-istilah yang disepakati oleh para ulama, kadang ada istilah-istilah yang diperselisihkan di antara para ulama, karena sebagian mereka memiliki istilah khusus, sebagian lain memiliki istilah khusus dengan nama yang sama. Maka pentingnya kita mengkaji ilmu mustalahul hadis ini agar tidak keliru, memahami ibarat-ibarat para ulama. Ibarat itu maksudnya ialah perkataan-perkataan para ulama dalam kitab-kitab mereka, sehingga kita bisa memahami dengan benar apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka maksudkan. Ilmu mustalahul hadis ini lahir bersamaan dengan lahirnya ilmu hadis. Ilmu mustalahul hadis ini lahir bersamaan dengan lahirnya ilmu hadis, ya. Jadi kalau kita lihat pada fase periwayatan hadis, dahulu hadis itu tidak diriwayatkan kecuali dengan lisan ke lisan. Hanya sedikit sekali di antara salaf yang menulis apa yang didengarnya. Ya. Di antara yang dikenal ya dalam sejarah salaf yang menulis apa yang didengarnya itu ialah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau punya suatu himpunan khusus, ya, kalau tidak keliru suatu himpunan khusus semacam kitab begitu yang beliau kumpulkan yang dinamakan dengan As-Shadiqah, yang di situ dihimpun sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang sahih, beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, Anda adalah seorang manusia biasa, ya, Anda bisa marah seperti halnya kami marah. Apakah boleh aku tulis hadis yang Anda ucapkan bahkan ketika marah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ dalam riwayat itu menyebutkan, uktubuhu, tulislah, karena walladzi nafsi biyadihi, ya, la yakhruju min fami illa al-haq, ya, tidak ada yang keluar dari lisanku, ya, dari mulutku kecuali itu adalah kebenaran. Meskipun dikatakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beliau marah. Tapi kebanyakan para ulama, yakni para salaf, mereka ketika meriwayatkan hadis itu langsung dari mulut ke mulut. Jadi mereka hanya sebatas menghafal apa yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka ingat betul perkataan beliau dan mereka riwayatkan kepada para tabi'in. Kemudian para tabi'in juga mengingat apa yang disampaikan oleh para sahabat dan mereka menghimpunnya dalam dada mereka, dan mereka meriwayatkan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dan di kalangan tabi'ut tabi'in inilah terutama yang mutaakhirin, yang sigorut tabi'ut tabi'in itu mulai ditradisikan, ya, menulis hadis yang didengar dari para salaf, ya, didengar dari para sahabat, didengar dari para tabi'in yang kibar, ya. Karena dalam masa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau khawatir andai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hilang dari permukaan bumi ini. Beliau khawatir jika tidak ada para ulama yang berusaha untuk menghimpun hadis-hadis Nabi, maka beliau khawatir akan hilang. Sehingga pada masa beliau, melalui usulan pula dari Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, maka dimulai asrut tadwin, masa penulisan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dikenal dengan masa kodifikasi hadis dalam kitab-kitab khusus. Nah, ketika itulah para ulama
berlomba-lomba untuk mengumpulkan hadis-hadis terutama dengan sanad yang ali, yang meriwayatkan dari hadis-hadis dari para sahabat yang masih hidup ketika itu. Bahkan mereka ya sampai ya berkorban rihlah ya dengan berjalan kaki ya puluhan ribu kilometer ya demi hanya mencari satu buah hadis saja atau beberapa hadis saja. Maka dari pengumpulan itulah ya mulai sekarang para ulama membukukan hadis-hadis terus-menerus diriwayatkan kepada murid-muridnya. Nah, di masa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu beliau melihat bahwa keadaan perawi tidak seperti dahulu di masa sebelum Imam Syafi'i, sebelum masa Imam Syafi'i, yakni di masa Malik, ya guru Imam Syafi'i dan di atasnya, yang mana mereka para perawi itu masih tergolong perawi yang sangat thiqah dan jujur begitu. Tapi di masa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sekarang kedustaan di antara para perawi itu mulai agak membanyak, terutama di masa setelah beliau. Kedustaan dalam masalah hadis itu lebih banyak lagi, sehingga para ulama pun sekarang meneliti setiap para perawi hadis. Mereka mencari informasi terkait tentang satu perawi. Jadi bagaimana kita bisa tahu ini perawi dikatakan sikoh, ini perawi dikatakan soduk, soleh, atau yuktabu hadithuhu. Itu prosesnya panjang. Ya, para ulama yang membukukan. Bagaimana? Jadi mereka ketika ingin mengambil suatu hadis dari seorang perawi, mereka teliti terlebih dahulu perawi tersebut. Mereka teliti terlebih dahulu perawi tersebut. Jadi misalkan ada seorang perawi yang ingin diambil hadisnya, ya, maka seorang penuntut ilmu hadis ketika itu akan mencari tahu informasi tentang perawi. Ditanyakan kepada tetangga-tetangganya, tanyakan kepada teman-temannya, tanyakan apa saja kegiatannya, majelis-majelisnya, informasi-informasi orang-orang yang ada di sekitarnya, siapa yang mengenalnya, bagaimana dia, akhlaknya dia selama ini, apakah dia layak diambil ilmunya. Kemudian mengintai, seakan-akan seperti mengintai di masjidnya, misalkan tempat dia biasa sholat, apakah dia rajin sholat berjamaah, ya, apakah dia amalannya bagaimana, seperti apa yang dilakukan kegiatan dia sehari-hari, dinilai oleh seorang muhaditsin, kemudian dinilai dari riwayat-riwayatnya dia, apakah riwayat-riwayatnya dia itu banyak yang bertolak belakang satu sama lain, atau riwayat-riwayatnya itu banyak yang kacau dari riwayat yang terdahulu dengan riwayat yang sekarang. Ya, kemudian dibacakan riwayat-riwayatnya, apakah dia mengakui atau bisa membacakan semua riwayat-riwayat itu. Ya, begitulah proses kodifikasi ahwal atau keadaan para rijal. Nah, ketika mereka para ulama menulis hadis, kemudian keadaan para rijal, keadaan para keadaan para perawi begitu ya. Kemudian derajat-derajat hadis begitu, ini hadisnya boleh diamalkan atau tidak. Muncullah di situ kemudian tradisi mereka menggunakan suatu istilah khusus. Ya, hadis ini kalau diamalkan, bisa diamalkan, nanti disebutnya hadis yang sahih. Ya, kalau tidak bisa diamalkan, ini hadisnya disebut dengan hadis yang dhaif. Begitu ya. Mulailah muncul tradisi penggunaan istilah-istilah khusus. Ya. Dan itu istilah-istilah khusus seperti itu karena seringnya mereka berinteraksi antar muhadditsin, antar perawi, akhirnya hampir menjadi sesuatu yang disepakati. Disepakati oleh siapa? Oleh para perawi hadis ya. Untuk kemudian datang ulama-ulama setelahnya, mereka berusaha mengumpulkan istilah-istilah khusus ini ya dalam satu pembahasan tertentu, ya dalam satu pembahasan khusus yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Dan yang maktub ya pertama kali menulis kitab mustalahul hadis atau fan khusus yang berisi tentang mustalahul hadis, khusus membahas itu ialah Al-Imam Ar-Roma Hurmuzi, ya, Al-Hasan Ibn Abdurrahman
yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Beliau menulis kitab Mustalahul Hadis yang pertama kali di dunia yang beliau beri judul Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Baik. Tapi sebelum itu, sebelum beliau, sejatinya di masa Imam Syafi'i pun pembahasan mustalah ini sudah diisyaratkan, tapi tidak dalam ilmu khusus. Tapi beliau ikutkan dalam ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ya, kemudian ilmu usul fikih. Dalam kitab beliau Ar-Risalah itu ada pembahasan-pembahasan tentang mustalahul hadis. Hanya saja itu tidak dikhususkan secara khusus dalam ilmu tertentu yang hanya diikutkan dalam ilmu yang lain. Tapi yang dikenal oleh para ulama sebagai orang yang pertama kali menulis kitab Mustalahul Hadis yang pertama ialah tadi Al-Imam Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Romahurmuzi dalam kitab beliau Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Baik. Itu siapa? Tolong di-mute dulu. Jadi ini ya, takrif apa namanya, tolong di-mute. Secara umum gambaran bagaimana ilmu mustalahul hadis itu bisa berkembang dan apa konten yang ingin dibahas dalam ilmu mustalahul hadis, ya. Dan pentingnya ilmu mustalahul hadis untuk kita pelajari ialah untuk memahami ibarat-ibarat atau ibarah-ibarah atau perkataan-perkataan para ulama dalam literatur klasik, ya. Nah, sebagai penuntut ilmu syar'i tentunya kita butuh untuk merujuk secara langsung pada literatur klasik. Dan antum yang sekarang duduk di bangku perkuliahan, apalagi perkuliahan Islam begitu ya, setidaknya harus tahu, secara umum harus tahu mengenai istilah-istilah yang lazim dipakai oleh para muhaddits. Sehingga tidak terlalu buta sekali, tidak terlalu awam sekali apa itu yang disebut dengan hadis sahih, apa itu yang disebut dengan hadis hasan, apa yang disebut dengan hadis dhaif, ya apa syarat-syarat hadis sahih, itu harus tahu setidaknya. Secara umum gambaran meski mungkin tidak secara mendetail, ya kalau secara mendetail itu mungkin bagi yang punya semangat lebih, ghirah lebih dalam menuntut ilmu syar'i ini, saya wasiatkan untuk terus ya belajar menuntut ilmu begitu, dan tidak mencukupkan dengan apa yang kita pelajari di sini, tapi menambah dari kitab-kitab ya, pelajaran-pelajaran yang lain. Baik. Ilmu mustalahul hadis ini buah yang ingin kita dapatkan dari mempelajari ilmu mustalahul hadis ini, yakni tadi memahami ibarat para ulama. Yang kedua ialah tamyizus sahih minas saqimi minal ahadits. Memilah, membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Dan hadis itu sendiri, hadis menurut istilah para ulama, maknanya ialah ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Setiap yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan, penetapan ataupun sifat. Ini dihafalkan ya. Makna dari hadis. Apa makna al-hadis? Al-hadis huwa ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ya, nanti dalam kitab kita disebutkan ya. Bismillahi ta'ala disebutkan makna al-hadis. Yani pada ta'rif hadis al-marfu' nanti di halaman 24 dalam kitab kita Bismillah. Itu juga merupakan ta'rif hadis ya. Setiap
suatu yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan beliau, atau perbuatan beliau, atau takrir beliau, penetapan beliau maksudnya ada seorang sahabat yang melakukan suatu perbuatan, kemudian tidak beliau ingkari, itu namanya takrir atau penetapan beliau akan suatu perkara dan tidak beliau ingkari, atau sifat yang dinisbatkan kepada beliau. Dan sifat ini ada dua macam, ada sifat khalqiyah, ada sifat khuluqiyah. Sifat khalqiyah ini sifat penciptaan yakni bagaimana gestur beliau, fisik beliau, bagaimana ya bentuk badan beliau, tangan beliau, rambut beliau, berapa uban beliau, bagaimana ketika beliau berjalan. Itu adalah sifat khalqiyah, sifat penciptaan atau fisik. Ada sifat khuluqiyah, yakni sifat yang berkenaan dengan pembawaan, sifat yang berkenaan dengan karakter, budi pekerti. Bagaimana beliau terhadap istri-istrinya, bagaimana beliau terhadap anak-anaknya, cucu-cucunya, bagaimana beliau terhadap kaum muslimin, bagaimana beliau terhadap tetangganya, ya bagaimana sifat pembawaan beliau, karakter beliau, itu dalam sifat khuluqi. Yang ini semua disebut dengan hadits yang dinisbatkan kepada beliau bersandar secara marfu, ya. Itu semua disebut dengan apa? Al-hadits. Baik. Jadi itu secara umum gambaran kitab yang akan kita pelajari ini. Saya harapkan antum bisa menghafal mantumah yang tadi saya baca, ya. Bismillah ta'ala 34 mantumah. Insyaallah bermanfaat. Untuk buku pendukung, selain kitab yang kita pakai ini, buku pendukung lain yang bisa antum jadikan sebagai sumber rujukan, ya. Yang pertama ialah Matan Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Matan Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Kemudian yang kedua, syarah Nukhbatul Fikar, yakni Nushatun Nadhar fi Tawdihi Nukhbatil Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Itu karya Ibnu Hajar juga. Kemudian ada kitab Al-Manhajul Hadits fi Mustalahil Hadits yang pernah kita pelajari dahulu. Al-Manhajul Hadits fi Mustalahil Hadits, ya, karya Mahmud Tohan. Kemudian kitab Al-Muqidhah, ya, punya Al-Imam Ad-Dahabi. Itu ringkasan dari kitabnya Ibnu Shalah, kitabnya bagus. Dan syarah Mandumah Al-Baiquniyah yang lain, ya, seperti Thariq Audullah, itu punya syarah untuk Mandumah Al-Baiquniyah, bisa dipakai. Atau kitab-kitab mustalah apapun itu, ya, kalau bisa kitab-kitab mustalah yang sifatnya pemula dan pertengahan, jangan yang tingkat atas begitu. Bisa digunakan untuk menunjang atau membantu pembelajaran kita. Baik, insyaallah taala, ya, kita cukupkan ini pengenalan secara umum apa yang akan kita bahas untuk semester ini, yakni menggunakan kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Mandum Al-Baiquniyah. Bismillah ta'ala, insyaallah akan kita berikan tugas-tugas untuk antum sekalian, ya. Tugas-tugas yang bermanfaat insyaallah akan kita bagi, tapi tetap untuk forum yang kita gunakan, ya, pada hari Kamis ini lebih khusus untuk membahas kitab ini, ya, Mandumah Al-Baiquniyah. Tapi mungkin ada 1-2 kali pertemuan yang kita gunakan untuk berdiskusi, bismillah, dari apa yang sudah saya berikan, tugas-tugas untuk antum yang insyaallah bermanfaat, bismillah ta'ala. Nah, ada pertanyaan sebelum saya absen?
Mana Ustaz? Afwan. Ya, silakan. Yang tadi yang al-matan al-baikuniyah itu, adakah apakah ada cara atau eh, kunci biar bisa memudahkan menghafalnya? Kenapa? Apakah ada cara kunci yang lebih mudah untuk bisa menghafal matan tadi? Mungkin dengan artinya bisa dipahami kita bisa baca dari mana. Baik, dihafalkan saja. Untuk menghafalkan tidak mesti harus paham makna atau artinya. Untuk memudahkan cara menghafal, ya tadi diulang-ulang. Diulang-ulang, mungkin rekaman saya bisa dipotong gitu ya. Atau mungkin bisa dijadikan file audio. Sebenarnya saya ada file audio, tapi itu ada sedikit perubahan. Perubahan berdasarkan kitab ini pula. Type matanya dihafal semua atau semampunya. Ya dihafal semua dari 1 sampai 34. Bagaimana semampunya? Dan itu untuk nilai tambahan. Ya, saya masih baik, bukan nilai wajib tapi nilai tambahan. Ya, manakala nanti UTS atau UASnya nilainya kurang baik, itu bisa mengkatrol nilai yang kurang baik tadi. Mungkin kita kasih nilai 10 ya untuk tambahan mantumal baikuniyah. Kan lumayan. Jika UTS-nya misalkan nilainya 60, tambah tadi karena dia hafal mantumahnya jadi 70. Begitu. Ya. Tapi tetap nanti ya hafal atau tidak hafal pasti untuk di soal itu ada yang bersinggungan dengan mantumah. Nah, misalkan jelaskan makna mantumah ini atau lanjutkan mantumah ini. Ya, mungkin di soal nanti ada yang formatnya seperti itu. Baik hafal tidak hafal, nanti akan ada soal yang formatnya seperti itu. Jadi harusnya mau tidak mau berusaha untuk menghafal. Karena insya Allah itu bermanfaat. Bismillah. Insya Allah itu sangat bermanfaat. Nah, ada soalan lain? Nih, nggak bisa masuk. Mungkin yang bertanya bisa dihidupkan mikrofonnya, Iya, gimana? baik yang ikhwan atau yang akhwat. Gimana, Akhi? Di kolom chat ada yang bertanya untuk penyetorannya bagaimana? Penyetoran. Oh, setoran. Iya. Setorannya nanti eh, langsung japri ke saya via video audio. Teknik penyetorannya itu nanti via audio distorkan langsung ke nomor saya, ke WA saya. Nanti minta ke admin nomor saya ya. Nanti siapa namanya, ya. Insya Allah itu mungkin di sekitar pekan ke-10 ya. Pekan ke-10 bismillah. Bisa mulai distorkan di situ. Gitu. Baik, saya absen ya. Putri Etresia Hadiroh. Hadirah Ustaz. Baik. Yuke Pitaloka Putri Hilman. Sakit ini ya? Ada tidak? Hadiroh. Elang Aji Restu. Elang Aji Restu.
Hal anta hadir? Baik, Qoib ya. Sulit. Aida Maka ada? Hadir Ustaz. Sindu Hari Mukti? Hadir Ustaz. Baik. Sofina Az-Zahra? Hadir Ustaz. Fatimah Zahra? Hadir Ustaz. Lu'lu Dhakia? Hadir Ustaz. Ridho Fazahrani? Ridho Fazahrani? Qoibah? Baik. Marido Ustaz. Marido? Baik. Syafahallah. Sofwa Nadhira? Sofwa? Ada. Aisyah Dia Firdaus? Ada juga. Atoya? Hadir Ustaz. Ainur Rafiq? Deniansyah? Khawlatul Muti'ah? Hadir. Aula Sabrina Yashfa? Hadir Ustaz. Andri Wijaya? Hadir. Yusria Firdausi? Hadir Ustaz. Hai. Aisyah Amini? Aisyah Amini hadirah. Muarif Syarif? Hadir Ustaz. Sapari Harahap? Hadir Ustaz. Muhammad Furqon? Mari. Mari. Ayat Rafal Haq? Hadir Ustaz. Ayat Rafa Al-Haq ya. Iya benar Ustaz. Muhammad Zahid Siddiq? Hadir. Muhammad ya. Hadirnya 2 kali ya, insyaallah. Muhammad Fadli? Hadir Ustaz. Ada tuh, iya ya. Admin ngantum ya? Bukan sebenarnya Ustaz. Bukan. Bukan. Mila Zahra? Hadir Ustaz. Mila Zahra? Hadir. Hadir. Muhammad Abdan Rofi? Khairun Nisa? Hadir Ustaz. Refliana? Hadir Ustaz. Nurul Khairat? Hadir Ustaz. Muhammad Riza? Widiantari? Umiyati Stianingsih? Hadir Ustaz. Fahmi Mubarak? Baik. Nurul Hidayati tadi izin live dulu. Muhammad Syahid? Hadir Ustaz. Baik, Syahid. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, memang Ustaz. seperti itu ya. Hah? Ustaz. Kenapa? Aisyah, Iya. Aisyah tadi hadir Ustaz. Aisyah dia. Aisyah Amini. Aisyah dia Ustaz. Aisyah dia Dia Firdaus. Baik. Nah. Aisyah Dia Firdaus. Baik, hadir ya. Afwan Ustaz, nama Gisda belum ada. Agustina. Gisda.
Hah? Siapa? Gustina Gisda. Ya, Agustina Hadiroh ya. Wisda, Ustaz. Wisda. Wisda. Tidak ada di sini. Wisda begitu kan? Tidak ada. Ini cuma 36 nama. Mungkin belum kedata, Ustaz. Mungkin Ya, bisa mungkin ditambahkan, belum Ustaz. ada. Kayak tadi Agustina nggak ada ya di sini kayaknya. Belum disebut tadi ya. Yang belum disebut ada berapa orang di situ? Baik. Jadi nanti saya minta data yang baru yang belum disebut, tolong di Wisda ya. Wisda. Tidak ada di sini. Tidak ada. Baik. Tolong yang belum disebut namanya bisa konfirmasi ke admin begitu untuk diperbaiki lagi absen ini. Itulah bulan pekan depan sudah ada absen aslinya. Itulah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillah kita akan sambung lagi pada pekan yang akan datang. Sudah masuk mandumahnya. Kalau bisa antum sudah cetak kitabnya atau model PDF dulu ya tidak mengapa ya. Lebih baiknya langsung kitab aslinya biar kalau ada catatan atau apa bisa ditulis. Tidak lupa pula untuk senantiasa mencatat, barangkali ada faidah yang perlu untuk kita catat. Bismillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.